yang sekarang kita tahu nih Mas, ada pandemi nih. Pandemi, betul. Ada pandemi COVID ini. Di bisnis dari sisi Mas nih, Iya. pengaruh nggak? Tetap grow? Awal pengaruh sebentar ya, 1 bulan aja. Habis itu kita grow. Dan grow-nya itu melebihi sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Omset kita naik dari sebelum pandemi itu kita nggak terlalu besar ya, omset 2,5 miliar ya kan. Pandemi kita sempat turun di angka 2 miliar, sekarang sudah capai hampir 5 miliar. Halo good people, jumpa lagi di program Detektif, dialog bertema kisah inspiratif. Kali ini saya bersama seorang sahabat saya yang luar biasa kisahnya nih teman-teman nih. Nanti kita mau kulik gimana kisah beliau, karena saya benar-benar tahu kisah beliau dari nol sampai di titik sekarang. Nanti kita tanya-tanya ke beliau. Boleh perkenalkan siapa namanya? Pak Haji. Iya, nama saya Mas Rukin. Saya berasal dari Lampung, lahir di Lampung, dan saya ke Tangerang merantau dalam rangka ya cari nafkah. Tahun berapa tuh Mas rantau? Saya merantau 2003. 2003 ya? 2003. Tangerang. Pas lulus sekolah mungkin ya? Lulus sekolah, saya cari kuliah di sini ya. Oh, di Tangerang berarti kuliahnya ya? Betul. Jadi saya ini kenal udah lama, kita udah kenal udah berapa Mas ya? Udah belasan tahun kayaknya Mas ya? Iya, belasan tahun ya. Kita kenal benar-benar dari zaman sulit lah ya Mas ya. Kita ketemu, kalau nggak salah waktu itu Mas juga masih kerja waktu itu ya? Masih kerja. Iya, masih kerja. Terus beliau juga masih bawa motor nih teman-teman. Jadi sampai sekarang dia udah jadi pengusaha sukses nih. Gitu. Gimana tuh ceritanya Mas? Dari mulai ngerantau sampai sekarang gitu. Iya, mungkin saya ceritakan sedikit ya masalah kisah saya dulu di kampung ya. Iya. Saya kebetulan dilahirkan dari 6 bersaudara. Saya anak yang ke-6. Di waktu sekolah dasar SD itu, saya sudah mulai pelihara kambing ya kan. Saya cari rumput, saya gembala ya kan. Iya. Ada yang asik di sana pada saat saya gembala. Saya masih bisa belajar, masih bisa baca buku, naik ke atas pohon. Kambing-kambing yang saya gembala ini saya biarkan liar aja. Tapi ya karena itu udah tradisi, jadi di situ saya bisa maksimal dalam belajar. Nah, setelah SMP saya berusaha untuk melanjutkan pendidikan walaupun dengan biaya yang minim ya. Di situ saya dapat beasiswa dari SMP kelas 1 sampai kelas 3 beasiswa. Begitu sekolah SMK juga dapat beasiswa juga. Situ. Cerdas berarti ya. Berarti saya baru tahu nih. Saya baru tahu teman-teman, belum pernah nih ceritain ini. Iya. Tapi ada uniknya juga nih Pak Wira ya. Ada uniknya juga pada saat saya ke SMK itu karena saya tinggal di kampung pelosok. Jadi saya itu merantau di situ. Tahun pertama saya cari kontrakan bersama teman-teman ya. Tapi di situ berat, kayak nggak kebayar nih kontrakan. Sehingga saya harus cari solusi nih biar sekolah tetap berlanjut. Saya punya ide, saya cari juragan, saya ngikut ke dia, saya kasih pembelajaran ke anaknya ya, kayak les privat gitu, tapi saya dikasih tinggal gratis, makan gratis selama 2 tahun tuh, sehingga saya bisa lulus SMK juga. Idenya keren ya teman-teman ya. Berarti dulu benar-benar keadaan juga ekonomi kurang bagus. Ekonomi kurang bagus. Orang tua saya dulu jualan
jualan pecel ya, pecel lontong pecel. di pasar ya Di kan. pasar. Ya buat kehidupan ya ngepas lah ya. Tapi hebat ya. Berarti ini emang dari dulu pinter berarti. Saya berarti baru tahu dulu beliau ini, setahu saya emang dia orangnya cerdas luar biasa. Ternyata emang udah ada bakatnya dari dulu nih, dari kecil udah ini ya, udah punya taktik menghemat kos, tinggal di orang yang berada gitu ya. Betul. Sambil saya kasih pelajaran ya. Kasih les. Win-win solution lah. Beliau Iya. juga senang, saya juga senang juga. Itu Terus- padahal masih satu daerah Mas ya? Beda kecamatan. Beda kecamatan. Jauh jaraknya, lumayan jauh. Karena merantau Keren ya. ya. Jadi dari kecil udah mulai merantau ya kan. Merantau. Di sana ada uniknya juga pada saat sekolah saya ada prestasi satu yang cukup mendidik lah buat saya. Waktu itu saya bisa menjabat sebagai ketua OSIS, itu pemilihan. Pada tahun 2002 itu saya jadi ketua OSIS di SMK Negeri 2 Kalianda. Di sana banyak ilmu-ilmu yang saya peroleh ya kan. Terus saya juga sempat menjadi anggota Paskibraka juga. Itu di tahun 2002 juga itu di SMK 2 Kalianda. Cuman tingkatnya kabupaten. Cuman ada kebanggaan karena badan saya dulu masih kurus ya. Masih slim. Masih slim. Sekarang lebih gempal dikit. Sekarang lebih kebal dikit. Menandakan kemakmuran kalau gitu. Iya. Berarti dari dulu udah punya jiwa pemimpin dong, udah jadi ketua OSIS, berarti udah punya Iya, bakat tuh dari sudah dulu. punya keinginan. Emang Iya. itu hobi sekali kalau mimpin ya. Daripada dipimpin saya hobi memimpin. Lebih Bang. mimpin. Wah keren ya dari dulu. Ya. Terus ada lagi saya lulus ya. Di situ kan saya pasti cari cari kehidupan. Bagaimana saya bisa kuliah. Di situ biaya nggak ada. Saya capek tuh cari kampus-kampus yang gratis. Saya pernah daftar juga di STAN ya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Tidak lolos ya kan. Tapi saya daftar di Politeknik Gajah Tunggal. Politeknik Gajah Tunggal. Saya kuliah di sana 3 tahun. Alhamdulillah gratis. Itu dapat uang makan, dapat uang saku. Jadi kita berangkat dari kampung ya gratis lah ya, dengan tangan kosong bisa berpendidikan. Wih. Tapi setelah itu ada kata dinasnya. Nggak ada yang gratis ternyata di dunia ini Pak Wira ya. Iya. Gak ada makan siang gratis lah. Begitu kata dinas kita diwajibkan bekerja di perusahaan Gajah Tunggal Group itu selama 5 tahun. Selama 5 tahun di sana saya kebetulan ditempatkan di PT awal dulu IRC Inok Indonesia. Di sana saya 4 tahun 4 bulan ya. Jadi sebelum selesai kata dinas saya udah mengundurkan diri karena pada saat saya bekerja saya berkuliah dulu ya. Pada saat saya kuliah selalu melihat peluang. Jadi peluang yang ada di sekitar kita itu adalah peluang yang nyata. Saya tidak nyari peluang-peluang yang jauh. Contohnya pada saat saya kuliah dengan gratis ya kan. Terus saya juga sering makan ke kantin sehingga saya ada peluang di situ. Saya jualan beras. Jualan beras. Jadi saya beli jualan beras, saya tawarin ke kantin-kantin Gajah Tunggal. Alhamdulillah tuh masih kuliah saya sudah punya penghasilan 1 bulan 3 juta rupiah. Tahun segitu Waktu gede itu, banget Mas. Iya, 2003 ya. UMK Iya. waktu itu cuma 1 jutaan lah UMK-nya. Iya. Itu lumayan tuh. Nah, Gede ya zaman itu ya. lumayan. Jadi menangkap peluangnya di sekitar aja dulu, nggak yang Sekitar dulu, nggak mikir yang aneh-aneh, jauh-jauh, jauh-jauh nggak, di sekitar betul, ada peluang betul. apa Mas tangkap. Betul, Hebat. betul. Nah, setelah itu saya kan bekerja di pabrik busa, ya kan. Nah, di situ saya banyak peluangnya juga sama. Begitu saya lihat, busa ya, hal yang aneh. Tahu saya busa lah. Ternyata begitu masuk, banyak jenis busa. Iya, ternyata nggak sesimpel itu ya. Betul. Ditambah pada saat saya bekerja itu saya ada uniknya juga, Pak Wira. Uniknya itu saya selalu dipindah-pindah bagiannya. Saya ingat sekali itu waktu itu saya pertama kali masuk saya bagian nanganin klaim customer, ya kan. Saya berkunjung ke Toyota, ke Epson, saya tanganin mereka ada kendala komplainan, itu saya nyelesaikan, ya kan. Sampai itu saya juga pernah ke bagian costing juga, pernah ke auditor supplier, walaupun saya operator ya, tapi mungkin karena melihatnya, karena ini mahasiswa nih kan, mungkin diajak-ajak lah. Ya kan? Dia dipindahinnya karena prestasi atau karena emang rolling dari perusahaan atau gimana biasanya? Karena rolling, mungkin karena rolling. kebutuhan aja, karena Berarti kebutuhan perusahaan. Iya keren, jadi benar-benar jadi ada ilmu juga ya? Iya, nah di situ pada saat saya dipindah-pindah, saya manfaatin peluang. Berarti di sini, pada saat kita customer, berarti kita cara bagaimana menyelesaikan suatu masalah, ya kan? Customer happy, kita happy, ya kan? Yang kedua, begitu di costing saya bagaimana bisa membreakdown usaha itu harus berprofit. Nggak bisa kita usaha tanpa adanya breakdown harga ya.
Terus terakhir saya bagian R&D, bagian Research and Development. Di situ saya belajar bikin busa ya kan dari ramuan-ramuan chemical ya. Itu alhamdulillah. Cuman saya bukan tenaga ahli banget, tapi saya minimal mengetahui. Karena saya nggak lama di situ kan. Karena saya juga berpikir saya tidak akan lama di INOC ini kan. Setelah ilmu yang saya dapat, saya pasti akan keluar lah ya. Iya, memanfaatkan ilmu yang didapat dan peluang yang ada gitu ya Mas ya. Jadi pada saat itu dunia online baru merambak ya. 2006 itu saya sudah punya website itu anekabusa.com. Itu baru-barunya online lah ya 2006. Iya. Situ website saya tinggi sekali ratingnya. Jadi orang nyari busa ke saya. Seluruh Indonesia itu begitu searching di Google cari busa ketemunya saya 2006 itu. Iya. 2006 saya berhenti sambil bekerja. Sambil ya bekerja jam kerja, di luar jam kerja kita nanganin customer lah ya. Iya, Situ saya banyak trading dengan perusahaan-perusahaan lain ya kan, partnernya saya ya kan. Di sana saya banyak mendapatkan customer lah 2006 itu. Sampai 2010 sehingga saya putusin untuk keluar kerja karena saya udah merasa penghasilan saya udah jauh di atas gaji ya. Iya. Jadi udah saya keluar aja. Apa yang melatar belakangi seorang Mas Rukin ini mau berbisnis? Apa karena ada impian masa kecil atau mungkin pengen memperbaiki nasib atau gimana gitu ke dunia usaha? Ya, pasti ujung-ujungnya materi kan? Materi, betul. Gimana? Ya ujung-ujungnya mungkin saya karena merasakan hidup yang pas-pasan ya. Jadi pada saat saya berbisnis, ya kita harus hidupnya yang ya cukup lah ya, minimal jangan kurang lah ya. Iya. Situ yang melatar belakangi. Terus yang kedua, saya ingin saudara-saudara saya itu merasakan juga indahnya bisnis dan profitnya bisnis. Biar kita jangan jangan kerja terus. Kita jangan hidup di bawah terus, jadi kita harus memperbaiki nasib. Memperbaiki nasib, betul. Terus Mas juga memperbaiki kehidupan orang-orang sekitar ya, orang-orang dekat juga gitu ya. Tujuannya gitu memperbaiki betul, ini juga ya. Terutama saudara lah ya, saudara, tetangga, teman. Bagaimana dia biar punya peluang bisnis karena waktu itu saya ingat sekali mencari peluang bisnis itu nggak semudah apa yang kita gambarkan sekarang, nggak bayangkan sekarang ya. Jadi saya ingat sekali pertama kali menikah ya, saya suruh istri saya bikin selai pisang. Ternyata gagal. Gitu, wah itu peluang susah juga. Nah, tapi alhamdulillah setelah gagal itu, saya ada peluang bisnis yang cukup bagus ya. Karena ini busa. Akhirnya sampai di titik sekarang. Jadi keren sih. Saya pernah sering bilang ke teman-teman juga, kalau kerja kita kan jangan asal kerja, ya Mas ya. Kita jangan asal kerja, kita pelajarin apa ilmunya, apa yang bisa kita dapat dari kerjaan itu. Kadang kalau orang kan suka hitung-hitungan Mas kerja. Misalnya, tempat ini aduh ngeluh, terus suruh lembur dikit ngeluh. Padahal sebenarnya buat diri dia sendiri Mas ya kan, buat dia belajar, buat ilmu dia, untuk pasti kemungkinan di kemudian hari pasti kepake di setiap kita kerja, gitu, pasti begitu. Dan ini terbukti nih teman saya nih. Dia pelajarin justru dengan dia dipindahin ini banyak ilmu-ilmu yang didapat jadinya. Di samping menangkap peluang yang di sekitar juga ya kan. Waktu itu nyesek juga Pak Wira. Jadi kita dipindahin nih, belum maksimal nih kapan kita naik jabatan gitu kan. Belum maksimal dipindahin karena ada departemen yang membutuhkan ya kan. Tapi di situ ada hikmahnya. Hikmahnya tadi ilmu saya jadi bertambah karena pengalaman saya di kuliah ya, walaupun saya aktif di organisasi. Kuliah itu hanya sepersen sekian lah, mungkin nggak banyak lah, nggak nyampe 10%-nya lah dari ilmu yang saya peroleh pada saat bekerja. Di situ pas bekerja benar-benar real praktek dan itu ilmunya benar-benar nyata. Sama di kehidupan lebih parah lagi, mungkin kuliah nggak terlalu kepake juga Mas. Gimana cara pinter-pinter kita menghadapi kehidupan aja kan begitu. Ya kan. Kadang orang yang pendidikannya lebih pintar pun belum tentu bisa menang di kehidupan sebenarnya. Gitu. Karena saya benar-benar tahu nih dari nol kita ketemu masih sama-sama pakai motor, terus beliau waktu itu beli rumah subsidi lah, belum sebesar ini rumahnya teman-teman. Saya tahu banget rumah dia dari di rumah subsidi ya kan, terus pakai motor. Akhirnya kalau nggak salah duluan saya punya mobil waktu itu. Akhirnya Mas punya mobil juga, mobil pribadi. Akhirnya
saya punya kendaraan pick up, Mas beli, terus akhirnya terus saya beli, Mas beli lagi. Akhirnya saya yang kesusul, jauh teman-teman disusul. Beliau bisnisnya grow-nya benar-benar berkembang pesat sampai sekarang ini, keren sih teman-teman. Dan yang saya lihat beliau ini udah melihat masa depan teman-teman. Mungkin kalau online sekarang baru booming Mas, beberapa tahun, 5 tahun ke belakang. Tapi Pak Haji ini dari sebelum online booming dia udah bikin website, dia udah lihat arahnya mungkin nanti akan ke dunia digital. Gitu. Dan beliau ini cara bisnisnya unik, keren sih teman-teman. Dia udah punya benar-benar visioner kalau yang saya lihat. Karena emang dulu kan basisnya belum ada, semua konvensional Mas. Apalagi yang di bidang kita nih. Kebetulan bidangnya saya sama beliau nih teman-teman. Ya udah lihat kenapa. Tapi bukan kompetitor kita ya? Bukan kompetitor. Nah, kerennya gitu. Saya ini sebenarnya bidangnya sama beliau ini, tapi kita nggak merasa kita kompetitor ya kan? Kita masing-masing aja gitu. Malah saya sering tukar pikiran, saya minta pendapat beliau gimana cara bisnis yang baik. Karena beliau ini bisnisnya menurut saya sehat. Biasanya kan orang-orang saingan Mas. Hancur-hancuran harga. Ancur-ancuran tempo, ya kan, kita tahu di bidang kita atau mungkin di bidang yang lain juga di konvensional pasti masalahnya itu kalau nggak kualitas, harga sama tempo gitu. Tapi sahabat saya ini, beliau ini nggak mau terjerumus, nggak mau ikut-ikutan ke persaingan begitu. Beliau menciptakan peluang-peluang baru, menciptakan sebuah model-model bisnis baru. Jadi nggak mengganggu yang lain-lain juga gitu. Ini yang saya keren dari beliau, makanya saya belajar banyak dari beliau. Makanya itulah kenapa beliau usahanya bisa cepat bertumbuh gitu. Gimana Mas bisa sampai berpikir di luar kebiasaan gitu? Iya. Jadi karena waktu itu kan emang online lagi pemula ya. Iya. Jadi pada saat online pemula ini permintaan cukup besar di sana dan harganya pun banyak yang harganya mereka masih oke lah, dengan profit kita besar juga, maka masih bisa jualan gitu kan. Di sana baru saya terpikir bahwa ternyata nggak harus jual produk murah gitu kan. Tapi menjual produk tepat pada sasaran itu yang paling utama ya kan. Yang membutuhkan. Ya kan. Pada dasarnya kan konsumen itu tidak pengen yang murah-murah Pak Wiraya. Jadi pengennya adalah produk yang berkualitas. Ya kan, yang berfungsi sesuai dengan fungsinya ya kan. Sehingga bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin lah. Benar-benar. Jadi kebanyakan kan orang berpikirnya, wah gimana jual, yang penting gua lebih murah. Gimana gue bisa kasih ini, padahal sebenarnya bukan dari itunya, dari benefit yang kita berikan ke dia juga gitu ya Mas. Betul. Gitu. Keren sih. Jadi apa nih harapan ke depan seorang Mas Rukin ini apa? Dari sisi bisnis gitu. Harapan saya sekarang ini ayolah orang-orang kita ya, kita harus melek bisnis. Melek bisnis ya kan, biar perbaikan ekonomi lah ya. Karena kalau kita bekerja terus, otomatis pasti untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak agak-agak berat. Tapi dengan kita peluang bisnis ya kan, orang-orang pada mau bisnis ya kan. Terutama di perusahaan saya sekarang lagi trennya lagi bikin produk yang bisa dijualnya lewat lewat ya Tokopedia, Shopee. Cuman saya sendiri tidak pasang di sana. Kenapa? Karena reseller saya sudah majak di sana gitu ya. Keren teman-teman. Terus sekarang bisnisnya apa aja nih selain bisnis utama? Saya tahu beliau bisnisnya banyak nih. Ada beberapa. Kalau kita nggak jauh dari kebutuhan rumah tangga ya, dari kasur kita mulai banyak macamnya ya. Yang harga mahal juga ada, harga murah juga ada, harga murah yang bagus juga ada ya kan. Kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Tambah kita juga ada buka line untuk sofa ya. Sofa kita juga udah antri ya, kalau mau pesan ke Aneka Busa, sofa antri. Antrian bisa 2 bulan, 3 bulan ya. Yang lainnya pada nggak ada orderan, kita antri panjang ya. Terus mantap ya. Iya, betul. Tambah kita lagi merambah juga ke desain interior. Desain interior ya. Jadi customer kita yang sudah kita bina lama, yang sudah kita kita database-nya kita jaga ya kan. Hubungan kita jaga ya kan. Terus begitu kita punya produk, tinggal klik, antrian panjang. Keren. Karena sekarang kita udah mulai Pak Wiraya, mulai memadukan antara online dengan konvensional. Kenapa? Karena dua strategi ini sebenarnya udah sangat berhasil juga. Dulu konvensional berhasil, online sekarang berhasil. Cuman online ini
ada titik rawannya pada saat harga yang dijual kita lebih di atas 2 juta, konsumen tuh mereka rata-rata banyak berpikir 2 kali, takut produknya nggak berkualitas, ya. Sehingga sekarang kita online juga jalan, ya kan. Terus konvensional jalan, cuman jalurnya yang tadinya kita ke toko-toko, kita ganti suplainya. Jadi saya jalurnya ke agent-agent. Nah, mereka kita latih lah ya. Saya sebagai owner di situ, karyawan saya harus bisa menjadi motivator sekaligus konsultan buat para agen yang tadinya nggak bisa bikin website, kita ajarin. Yang tadinya nggak bisa Facebookan, kita ajarin, ya kan. Yang tadinya jualan tuh harus dengan modal besar, ya kita ajarin, udah yang penting modal HP aja deh. Yang penting kamu cari konsumen, ya kan, lewat online, kita yang kirim ke konsumen. Jadi sangat simpel sekali. Jadi Mas benar-benar buka peluang buat orang-orang sekitar, terus ajarin juga ya. Betul. Keren ya. Jadi siapa aja yang ingin bisnis berpartner ya dengan Pak Wira, dengan saya, sangat terbuka sekali lah peluang itu. Ya. Terus dampak yang sekarang kita tahu nih Mas, kan ada pandemi nih. Betul. Ada pandemi COVID ini. Di sisi bisnis dari sisi Mas nih, pengaruh nggak? Ada pengaruhnya apa? Apa tetap grow? Awal pengaruh sebentar ya, 1 bulan aja. Habis itu kita grow. Dan grow-nya itu melebihi sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Iya. Kenapa? Karena yang tadi orang mau belanja kasur ke mall, sekarang belanjanya ke online. Ya kan? Sekarang kita lagi kebanjiran order, ya kan? Kita omset kita naik. Dari sebelum pandemi itu kita nggak terlalu besar ya, omset 2,5 miliar, ya kan. Pandemi kita sempat turun di angka 2 miliar, sekarang sudah mencapai hampir 5 miliar. Malah grow-nya luar biasa. Ya. Malah di tengah pandemi kita tahu mungkin banyak bisnis-bisnis yang kepukul, mungkin habis 90% bisnis kepukul, Mas. Betul. Ya kan, tapi ada juga yang grow, salah satunya ini nih, luar biasa nih teman-teman. Orang-orang lagi pada sulit nih. Naik busa. Betul. Tapi pada dasarnya kalau busa emang dibutuhkan sih, kan butuh buat imun kan, buat tidur, biar bisa apa? Kebanyakan orang di rumah. Bener, orang di rumah kan. Tadinya kasurnya jelek kan, begitu dia berpikir kalau jelek amat kasurnya nih, dia lihat iklan kita, langsung dia beli kan. Beli, ada ganti ya. Iya, pengaruh. Tapi itu di luar itu pun ada strategi-strategi bisnis Mas yang membuat jadi makin naik kan. Iya, gitu kan. Betul. Terus dari sisi tujuan hidup nih, apa tujuan hidup seorang Mas Rukin ini ke depan, tujuan hidup gitu? Tujuan hidupnya saya ya biar inilah lebih sejahtera. Karyawan terutama ya. Jadi saya ingin membahagiakan, mensejahterakan karyawan dulu, karena seorang pemimpin itu ada tanggung jawabnya Pak Wiraya. Tanggung jawabnya adalah mensejahterakan karyawan, mendidik karyawan, ya kan. Terus mensejahterakan lingkungan juga. Nah, di sana intinya ya pengen ya kita kita bangkit ekonomi, ya kan. Terus kita juga semangat berdagang. Karena dunia global sekarang ini kan dengan adanya online ini kan peluangnya sangat besar sekali kan buat teman-teman kita yang juga luas ya. Betul, yang tadinya dengan kendala modal, sekarang dengan adanya media online, ya mungkin modal butuh tapi nggak banyak lah. Di situ untuk memperbaiki hidup lah ya. Dia bekerja harus, tapi berusaha juga boleh, asalkan tidak mengganggu pekerjaan. Nah, di sana karyawan saya semuanya boleh berdagang, boleh berbisnis, ya kan. Tentunya bisnis produk aneka busa ya. Kalau produk lain ya suruh bisik-bisik dulu, jangan ketahuan orang lain. Tapi emang saya tahu benar beliau ini hebat teman-teman. Jadi beliau ini bisnis bukan mentingin diri sendiri aja, mentingin karyawan juga. Jadi kalau Pak Haji sukses ini, ya karyawan juga harus menikmati juga kesuksesan beliau gitu. Contohnya yang saya tahu beliau sering umrohin karyawannya gitu. Ini luar biasa teman-teman, karena nggak semua bos mau begitu. Nggak semua bos mau, banyak kan, kita jujur aja di dunia bisnis banyak Mas. Yang penting ya udah gue kaya sendiri, ya kan. Kalau lagi kaya dia nggak inget, kalau lagi susah dia baru bahas, biasanya gitu kan. Tapi kalau Pak Haji dia terbuka sama karyawan, maju bareng-bareng. Ini keren sih. Ya intinya kita harus berguna lah buat orang lain. Jadi kita kalau kita nggak berguna buat orang lain, kita nggak bisa memberikan manfaat lebih buat orang lain, ya kita buat apa hidup kan? Iya benar. Tujuan hidup adalah buat bisa kita bermanfaat untuk orang lain. Iya, dengan kita misalnya dianugerahi materi yang berkecukupan, bukan berarti untuk diri sendiri aja gitu ya Mas ya. Kita harus bawa manfaat ya. Keren ini filosofinya. Terus ada lagi filosofi yang saya sering beberapa kali bahas sama beliau tentang slow living, Mas. Mungkin kalau yang nggak tahu beliau ini,
kelihatannya Pak Haji ini santai. Santai ke kantor ya sekedar aja ya kan. Cuma datang paling ngontrol-ngontrol gitu. Dia menerapkan yang namanya slow living, hidup yang santai, bukan berarti malas teman-teman, beda. Malas sama ini, tapi beliau ini di luar itu dia benar-benar jadi seorang pemikir, jadi seorang kreator, jadi sutradara di dalam bisnis. Itu gimana menerapkan Mas? Saya jujur aja ngelihat Mas aja kayaknya ritmenya santai. Tapi saya tahu di balik itu Mas punya kerja keras yang hebat, yang luar biasa. Karena kalau nggak mungkin tanpa kerja keras, Mas nggak mungkin sampai di titik sekarang kan. Betul, gitu. Betul. Apa yang saya demen gitu? Jadi kita harus kerja pintar, Pak Wira. Kerja pintar. Kerja pintar adalah bagaimana seorang pimpinan ya itu bisa memanage sumber daya yang ada. Iya. Termasuk sumber daya potensi karyawan, ya kan. Jadi teamwork-nya harus kuat dulu. Kuat. Kalau udah timnya udah kuat, ya namanya bos mah jangan sibuk ya. Kalau sibuk kan buat apa kita punya karyawan, ya kan? Nah, situ ya intinya kita ilmu jangan pelit lah. Iya. Kita semua tim kita kasih, ya kan? Ya kan? Nah, di situ begitu udah timnya solid kayak pemain bola aja, iya. Pemain bola itu kalau udah timnya solid, pelatihnya nggak mungkin turun ke lapangan dong. Pelatihnya kan bisa ya tinggal kadang-kadang pemain ini kok nggak pas nih, kita tuker atau belum kok nggak bisa dikendalikan nih, ya kita ganti pemainnya. Iya benar. Betul. Tapi di situ kita harus pintar, harus banyak ilmu juga. Nah di sana saya lebih cenderung malah banyak belajar aja. Saya banyak belajar, banyak menggali ilmu-ilmu baru karena dalam strategi bisnis itu bukan ilmu yang baku. Iya. Iya, karena bisnis dulu dengan bisnis sekarang strateginya harus berbeda. Kalau kita strateginya sama, ya nggak bisa, karena kan zamannya sudah berbeda. Iya, di situ berubah. Saya harus banyak belajar. Strategi-strategi yang jitu nih, ya kan, yang bisa tepat sasaran itu, yang harus saya miliki ilmunya, habis saya terbitkan, saya lancarkan, sehingga timnya makin solid. Ya. Nggak perlu kayak misalkan banyak nih bos-bos yang lain, yang dia tetap kerja dari pagi sampai sore sampai malam bahkan. Dia sibuk. Mungkin menurut saya dari seorang pemimpin itu yang tadi Mas bilang bukan lagi soal kuantitas tapi tentang kualitas. Betul. Ada orang yang mungkin kerja waktunya panjang gitu belum tentu berkualitas, Mas. Mungkin dia kurang bisa memanfaatkan, manage gitu kan, mendelegasikan tugas gitu kan. Karena mungkin penting ya bagi Mas, mungkin waktu untuk keluarga segala macam penting ya. Karena kita mungkin kayak Mas secara keuangan udah mapan, tapi kalau waktu nggak punya sayang juga ya kan. Mungkin Mas berpikir begitu ya. Iya. Pengen menikmati waktu dengan keluarga juga gitu ya. Bener, apalagi sekarang anak saya udah banyak Pak Wira ya. Sana udah 4 ya kan. Sudah happy lah ya. Jadi saya harus banyak ketemu dengan dia karena ketemu dia adalah kebahagiaan saya. Jadi ya daripada yang ketemu dengan bisnis, ya saat ini saya lebih cenderung ketemu dengan keluarga. Cuma karena bisnis sudah diwakilkan, bukan saya nggak pengen bisnis. Bukan saya tidak ingin ketemu dengan bisnis, tapi di situ bisnis sudah mulai saya delegasi. Iya. Tapi situ pun saya masih sempat masih terjun juga. Karena kan emang Mas otak besarnya lah, gitu. Cuman Mas bisa memanfaatkan waktu biar bisa lihat pertumbuhan anak juga gitu Mas. Benar. Terus menikmati hidup juga ya kan. Iya. Karena percuma ya, banyak juga orang yang duit banyak nggak ada waktu Mas ya kan. Terus kerja ini ya sayang juga sih. Itu ada lagi Pak Wira ya, kunci dalam bisnis juga ada satu lagi, harus profit. Banyak orang yang nggak apa-apa omset besar, yang penting profitnya kecil nggak apa-apa, tapi nggak bisa, kita harus profit. Saya ada dua kutub ilmu bisnis yang cukup besar. Yang pertama adalah strateginya Eropa. Itu mereka lebih cenderung profit banyak, kreatifnya tinggi. Tapi ada juga kutub satu lagi strateginya Cina. Ini mereka lebih cenderung produksi banyak, ya kan, sehingga profit banyak. Iya. Sama-sama profit banyak ini. Tapi di sini kita harus main dua-duanya. Kita nggak bisa salah satu main, karena kalau kita main di salah satu, misalnya kayak contoh gitu, kita tiru strateginya China. Dia profit sedikit, quantity banyak. Kita harus jaringannya kita kuatin. Iya. Kalau jaringan nggak kita kuatin, yang ada laba rugi kita, cash and flow profit and loss-nya nggak dapet. Nah, di sana di Aneka Busa menerapkan dua strategi itu, betul. Yang pertama adalah strategi Eropa, ya kan, kita dengan barang inovatif, ya kan, marginnya bisa 300%, ya kan. Dan di sana apakah kita menipu konsumen? Enggak. Karena
kita harus menciptakan suatu produk yang bermanfaat, ya kan? Dan manfaatnya itu nyata. Nah, contoh mungkin sofa yang kita dudukin Pak Wirya, ini adalah produk saya ya. Ini walaupun ini tak produksi dengan harga yang bahan baku yang murah, tapi karena kualitasnya pas, ya kan, dijual harga tinggi pun konsumen tidak masalah. Iya. Gitu. Karena kan gini bukan soal pasaran lagi, lebih ke seni, macam-macam ya kan. Betul. Kita ciptain produknya gitu ya. Betul. Dari sana ya pada kita omsetnya nggak terlalu tinggi, tapi profit kita tinggi ya. Happy. Jadi bisa bangun rumah. Betul. Bisa beli tanah ya. Bisa. Keren. Bisa jadi ini ilmu nih teman-teman, ilmu. Karena benar Mas, kan banyak juga yang strategi yang orang yang penting banyak dulu nih, profit kecil nggak apa-apa dah. Banyak dulu. Padahal kita ada titik kelemahan juga ya. Lebih baik digabungin dua-duanya gitu ya. Betul. Karena kalau dengan langsung strategi nggak apa-apa. Yang penting banyak produksi dulu, profit kecil yang penting banyak nggak apa-apa. Tapi di situ pada saat dia tidak jeli dalam segi penghitungan ya atau costingnya ya tidak bisa jeli. Dia tidak bisa membreakdown mana yang COGS, mana yang biaya tetap, mana yang biaya variabel. Banyak pengusaha-pengusaha di Indonesia ya khususnya karena dia nggak mau belajar ya, itu dia chaos di situ. Tahu-tahu analisanya profit, tapi karena datanya nggak bisa dibuktikan secara aktual, sehingga nggak profit, yang ada malah numpuk hutang. Itu banyak sekali. Ya. Bahkan teman-teman saya juga banyak begitu. Jadi dia ngitung profitnya asal kasar, jadi nggak di breakdown. Betul. Sehingga dia utangnya banyak. Jadi kalau kita mau utang banyak ngapain bisnis ya? Kita hatang aja. Untung saya sering belajar sama beliau teman-teman, jadi agak sedikit selamat lah. Bukan, Pak Wira ini sebenarnya guru saya. Karena dulu saya ingat sekali dengan beliau nih ya. Jadi awalnya saya masih naik motor tuh, saya berusaha belanja nggak tahu beliau sales di pabrik tersebut ya kan. Ya udahlah, jadi karena kita jaga hubungan, biar saya dapat harga spesial, saya deketin aja, hubungan emosional aja. Yang penting udahlah, kayaknya dibantu, yang penting kita bisa jual kan. Akhirnya udah. Akhirnya kita bersama sampai sekarang. Keren ya teman-teman. Sampai sekarang saya jauh teman-teman disusul di salib beliau ini. Keren. Terus pesan Mas nih, tadi mungkin ada sedikit ya pesan-pesan mungkin lebih komplitnya nih. Pesan-pesan buat anak-anak muda sekarang nih teman, di zaman sekarang kan banyak anak-anak muda yang mungkin butuh masukan, butuh gimana gitu Mas ke depannya gitu. Mas ada saran nggak, pesan-pesan buat anak-anak muda sekarang? Iya, saya ada pesan ya di anak muda sekarang ini. Pertama, motivasi bisnis harus dibagi kita dulu, ya kan. Yang kedua, harus memahami ilmu pokok dalam bisnis. Yang pertama adalah relasi. Relasi ini adalah faktor yang sangat penting. Karena apa? Karena dengan adanya relasi kita bisa, ya dengan Pak Wira ya, dengan saya berrelasi dengan beliau, dengan saya berrelasi dengan beberapa orang ya kan, saya banyak dibantu, banyak mungkin tadinya harus beli cash bisa payment, itu relasi ya kan. Terus dengan tadinya saya punya relasi, tadinya dia harusnya beli ke orang lain karena itu teman saya, jadi beli ke saya walaupun harganya beda-beda dikit. Nah, di situ relasi. Terus yang kedua adalah ilmu. Ilmu sangat penting. Kenapa? Karena ilmu ini ujung tombaknya bisnis juga. Ya. Jadi pada saat kita berilmu, kita bisa lebih leluasa ngatur membaca peluang juga. Upgrade diri jadi. Upgrade diri, benar. Terus sekarang ini untuk cari ilmu itu nggak susah. Nggak susah. Zamannya saya dulu ya, saya ingat banget sekali Pak Wira tuh. Zamannya masih kuliah ya, masuk ke perpustakaan, bukunya bahasa Inggris semua. Pusing saya kan. Sekarang tinggal pengen apa, cari di YouTube, ya kan, ilmu apa, ilmu bisa apa, udah semuanya udah ada, semua ya kan. Bener. Kita nanya 1, dijawabnya 100, bahkan 1000 kan, ya di Google atau di mana kita, oke, kita mau nanya bagaimana menjual dengan harga mahal, tanya YouTube, ya kan, bisa. Tapi kalau zaman dulu coba, kita harus cari literatur, bukunya bahasa Inggris semua, tebel-tebel, belum capek. Nah di situ ya, anak muda jangan jangan hilangkan waktu ya, jangan sia-siakan waktu, jangan banyak nonton film yang nggak bermanfaat. Banyaklah nonton ilmu-ilmu bisnis, karena ilmu bisnis itu banyak sekali, ya kan. Baik dari bagaimana kita menentukan target market, terus bagaimana kita bisa berkonversi tadinya. Oh, kita punya teman 10, ternyata yang mau beli begitu kita edukasi bisa 8, kan lumayan. Gitu. Terus yang terakhir ya mungkin menghargai relasi. Ini sangat penting. Kenapa? Karena
dalam bisnis konvensional itu banyak yang diabaikan. Betul. Ya. Jadi relasi ini pada saat kita punya relasi menghargainya nggak harus dengan nilai. Yang penting dengan ucapan terima kasih, dengan kita berhubungan baik, kasih hadiah, ya kan? Ya kita dengan hubungan baik aja mereka senang. Iya. Di sini yang kadang relasi ini sangat benar-benar harus dihargai lah. Ya. Walaupun nggak menghargai itu nggak harus dengan uang ya. Iya, tapi betul. Uang itulah tanda juga buat menghargainya. Kita kasih oleh-oleh, kasih hadiah, mereka senang. Karena banyak akhir-akhir ini, ya kan? Gara-gara tidak bisa menghargai relasi sehingga terbentuklah kompetitor. Betul, Ya, betul. karena kompetitor awalnya ada kompetitor itu yang contohnya begini lah Pak Wira ya. Ada suatu perusahaan, ya kan? Ada salesnya. Selama dia bekerja situ kan digaji ya, sedang lah ya. Iya. Dikasih komisi. Tapi ilmu dia kan semakin pintar. Iya. Tapi pada saat si perusahaan ini gerah, ini karyawan saya makin lama makin hebat nih, makin jago nih, kan? Omsetnya makin tinggi kan. Akhirnya takut kesaingan. Dikeluarin lah itu karyawan sales. Nah, dengan tidak ada mungkin pesangon lah ya, tapi tidak ada penghargaan terhadap relasi yang telah dibangun sama dia, sehingga dia bakal jadi kompetitor kita. Betul. Dia pindah ke perusahaan lain, ya kan? Di situ pasti dia akan ambil tuh. Membawa relasi dia yang dulu. Betul. Gitu. Makanya di perusahaan saya khususnya, semua mantan-mantan sales ya, begitu dia sudah bosan kerja, mereka mendapatkan profit. Ya, di situ agen-agen saya atau customer Aneka Busa nggak ternodai oleh kompetitor. Berarti ada saham tersendiri gitu. Bukan saham ya, tapi share profit aja. Share profit lah gitu. Selama dia beli sama kita, ya kita kasih lah. Kita dapat 1.000 ya, pasti kita kasih 50 nggak mau kan? Betul. Ya cengli lah. Jadi dia tetap jangan egois. Kadang ada beberapa bos yang egois ya, oh dia dapatnya 2.000 nih, karena dikasih 100 aja kayak emang gitu kan. Jangan, udah nggak apa kita dapat 2.000 dia dapat 100, ya wajar lah. Karena kita juga untung kan. Betul lah, untung kok kan. Iya benar. Makanya di sini customer kita jangan loyal. Termasuk ke sahabat juga. Makanya saya loyal bersama sama beliau karena beliaunya begini teman-teman. Karena ada yang bilang gini Bang, kue itu satu kue ya. Katanya kue itu dibagi dibelah, ya kan, oleh beberapa perusahaan ya kan, pasarnya kue ini kan dibelah. Saya berpikir emang kue satu, kita ada dong kue yang lain kan? Betul. Itu jangan berpikir kue itu. Kalau kita mau berpikir kue itu, rebutan di situ habis kita, nggak kebagian. Pikirnya porsinya, padahal sebenarnya kita bisa ciptain porsi yang lain. Betul, kita bisa nimbul ke kue-kue yang lain. Iya, kue-kue. Keren teman-teman. Tambah Indonesia ini kan pasarnya cukup besar ya, incaran dunia bahkan. Kenapa? Karena ekonomi Indonesia ini sebenarnya terpuruk ini hanya hoak aja lah. Sebenarnya kalau kita sih ya bagus-bagus saja. Bagus-bagus saja. Malah berpindah yang tadinya di mall-mall ya kan berpindah ke kita ini ya kan. Jangan terus suasana. Betul. Iya, kalau kita terus suasana ada corona ya kan. Sehingga kita negatif semangat negatif. Sayang, benar. Kita harus positif thinking. Iya. Keren ya teman-teman. Benar, sebenarnya uang itu nggak pernah berkurang, Mas. Cuma berpindah aja. Bertambah iya Pak Wira. Jadi dari tuan yang mungkin yang lama ke tuan yang baru yang lebih bisa menangkap peluang. Menurut saya begitu. Uang itu nggak pernah hilang, tapi pindah aja. Iya, pindah. Sementara bahkan lebih cenderung bertambah. Kenapa bertambah? Karena hasil bumi ini kan terus tambah. Terus bertambah terus. Gimana? Emas bertambah, uang juga pembuat uang bertambah. Nah, tinggal gimana caranya uang pindah ke kita gitu. Kita benar. Keren teman-teman. Hebat nih. Ilmu tapi sekarang jangan kita nyari uang Pak Wira ya, biar uang yang nyari kita aja lah. Uang yang kita ciptain gitu. Kalau saya masih belum nih, masih belajar sama Pak Haji gitu. Gitu teman-teman, keren ya teman-teman. Jadi kita dapat ilmu yang pertama itu kalau kita kerja, kita jangan asal kerja. Kita harus cari ilmunya, peluangnya apa yang ada di situ. Benar. Ya kan. Kedua, kita harus upgrade diri di dalam dunia bisnis pun atau di dalam kehidupan sehari-hari kita harus upgrade karena zaman terus berubah ya Mas ya. Gitu. Jadi harus upgrade diri. Dan yang ketiga itu tadi kita perlu menerapkan hidup yang sebenarnya nggak perlu ritmenya yang terlalu hustle banget gitu. Kita kerja keras tapi dengan cara yang cerdas yang tadi Mas bilang gitu. Dan yang keempat, kita hidup harus bermanfaat buat orang lain, bukan sekedar kita untuk diri kita sendiri aja. Gitu teman-teman, ini ilmu yang luar biasa, ini daging semua isinya nih teman-teman nih. Terima kasih, mungkin itu aja. Sama-sama. Iya, thank you waktunya. Beliau ini orang sibuk nih teman-teman, tapi dia menyempatkan waktu buat saya. Tapi saya tidak menyibukkan diri ya, jadi saya juga santai juga. Iya, santai. Dan terima kasih atas waktunya sekali lagi. Terima kasih sharingnya. Semoga bermanfaat buat
subscriber saya yang nonton dan mungkin buat semuanya gitu. Terima kasih Pak Haji atas waktunya. Mungkin pesan terakhir Pak Wira ya. Ya boleh. Tetap pesan-pesan semangat terakhir. ya kan, karena dari video-video ini mudah-mudahan sumber inspirasi ya. Iya. Ini adalah media untuk belajar juga ya kan Pak Wira. Semangat terus ya kan. terus. Mudah-mudahan video-video yang di-uploadnya, yang dibuatnya bukan sampah, tapi sebagai video-video yang inspiratif. Iya. Semangat. Pak Wira. Sesuai temanya detektif Mas. Dialog bertema kisah inspiratif. Siap. Thank you Oke, supportnya. thank you. Sama-sama. Dan sampai jumpa teman-teman semua. Thank you. Thank you. Terima kasih sudah menonton channel ini. Bagi yang subscribe, like, and share, saya doakan selalu diberikan kesehatan, dianugerahi usia panjang, rezeki melimpah, bahagia sentosa, dan damai sejahtera. Sukses selalu.